Baru-baru ini, publik dihebohkan oleh dugaan penjemputan paksa terhadap Tessa Mariska oleh pihak berwajib. Semua itu terjadi saat ia sedang melakukan podcast bersama Ray Utami, membahas apa sebenarnya yang menjadi alasan Tessa kini membela Nikita. Padahal sebelumnya mereka dikenal saling berseteru satu sama lain. Namun kini dalam beberapa konten siaran langsungnya, Tessa pun mengutarakan pendapatnya di tengah pro kontra penahanan Nikita dalam kasus dugaan pemerasan owner skincare Reza Gladys. Memang saya sama Nikita itu bermusuhan 6 tahun. 6 tahun saya Panjang banget sih. Iya, karena dia membenci saya pun membatu, sama-sama membenci membatu. Gitu loh. Di kemanapun setiap acara ada dia, gue kabur, ada gue, dia kabur. Pasti kabur-kaburan dan gak pernah ketemu. Ada acara live pun waktu itu udah oke, dia tiba-tiba dia gak mau datang dan dia cuma jadi kita berantem di telepon. Itu laptopnya. Kenapa tiba-tiba langsung jadi kayak apa? Pendukung apa ya? Garis keras gitu. Siap. Saya pertama gini loh Kare. Jadi waktu 8 bulan lalu waktu dia berseteru sama Ananda. Waktu berseteru sama Ananda Laura, di situ saya melihat seorang ibu lagi memperjuangkan anak gadisnya. Bukan karena pansos atau nyari followers. Boleh juga karena dia artis. Saya artis sama artis pasos-pasos. Nggak munah ya, Say? Iya, boleh. Jadi kalau saya juga mempunyai anak gadis. Andai kata amin-amin Najulun Jalib, anak gadis saya begitu. Apalagi dia ibu tunggal. Saya juga pernah merasakan ibu tunggal. Saya yang waktu suatu bapak dari anak saya, kandung saya adalah meninggal. Saya pernah merasakan ibu tunggal. Gimana kita mencari nafkah dari kepala sampai kaki kebalik semua demi anak. Apapun kita lakukan semua demi anak kita makan. Kita nggak mau anak kita nangis kekurangan makan, kita nggak mau anak kita nangis kekurangan susu, kita nggak mau anak kita nangis karena keperluan sekolahnya tidak seperti circle saya. Circle kami ada membantu itu. Pembenci Nikmir ada kami. Di situ saya keluar dari circle saya coba bersuara untuk menyuarakan isi hati saya. Memang pertamaan mungkin Nikmir pun melihat pertama mungkin ya pasti gitu pasti. Saya yakin itu pasti. Dan saya bersuara itu waktu itu saya kebetulan saya waktu itu ada di rumah kulinernya Ray Utami. Waktunya itu jajan. pertama kali ya, bersuara. Waktunya jajan di Sentul. Nah, saya pertama kali bersuara di situ karena saya tersentuh melihat seorang Ray Utami juga. Kan Ray Utami juga dulu pernah jadi ibu tunggal. Jadi saya juga situ sentuh, saya merasa pas wawancara saya pikir ya udah saya harus. Seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani masih menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya selama 40 hari ke depan. Secara belak-belakan, Tessa Mariska mengaku jika memang nantinya Nikita dinyatakan bersalah di pengadilan, ia akan legowo atau menerima. Namun jika ternyata sebaliknya Nikita tidak bersalah, dirinya mengaku akan sangat senang. Nikita tidak bersalah, dirinya akan sangat senang. Apapun itu, Tessa hanya ingin menyuarakan isi hatinya sebagai wanita yang juga pernah mengalami posisi single mother seperti Nikita. Nikmir bukan even dia salah mau apa saya nggak tahu karena belum di persidangan. Yang saya tahu Nikmir berkata ke kita nih, dia dipanggil, dia diberi uang. Saya langsung mikir, saya untuk demi anak saya dulu dipanggil orang, jangankan dipanggil. Mungkin pun orang yang saya lihat punya duit, saya pura-pura dekat-dekat. Apalagi saya dipanggil, sini kamu mau uang. Saya berpikir, saya dulu membesarkan anak saya, nggak dipanggil orang show, saya sendiri yang dapat kabar supaya mereka manggil saya. Situ saya berpikir dia dipanggil, dia diberi uang, mungkin dia untuk memperhitungkan demi anak-anak. Saya kembali lagi. Walaupun itu kata diduga itu salah. Iya, diduga salah. Saya nanti kalaupun dia salah, saya nanti lihat pengadilan. Kalaupun dia salah, saya tetap membela dia selagi sebagai saya seorang ibu. Karena saya lihat ibu apapun akan dilakukan ya. Mencuri coklat aja ada ibu mencuri coklat atau mencuri di Alfamart atau Indomaret untuk anaknya. Dia bawa pulang anaknya untuk demi anaknya makan. Itu yang saya lihat apapun akan dilakukan oleh seorang ibu demi anaknya. Di situ saya lihat masih seorang sampai saat ini tidak membela itu salah apa benar. Kalau ternyata memang Nikmir salah, saya harus legowo bahwa dia salah.
ya udah mau bilang apa. Kalau dia benar, ya saya juga seneng. Jadi saya tidak membela, saya hanya bersuara dari hati saya seorang ibu. Namun, bak petir di siang bolong, pertemuan mereka harus terhenti oleh insiden tak terduga. Sekelompok orang diduga pihak berwajib menggerebek studio podcast. Mereka meminta untuk melakukan penggeledahan dengan surat yang ditunjukkan kepada Tessa Mariska. Suasana pun seketika berubah menjadi sangat panas. Namun akhirnya semua yang ada di ruangan tidak berkutik. Oke, pertanyaannya. Saya tidak mengenal dulu waktu saya berantem sama Nick Mir. Waktu saya berantem sama Nick Mir, saya tidak mengenal itu gitu. Tapi kenapa saya tidak mengenal? Saya didatengin dan saya waktu itu Rafli, Mas Rafli. Mas, ada tamu Mas. Ada Marjuki ya Pak? Saya. Fandi Mahula? Saya. Christian Beko? Saya. Pasari? Ya. Dan Metro? Ya, Pak. Terus maksudnya mau ngomong apa ini? Saya mau melakukan pengecekan. Sama Ibu. Saya ngecek semuanya dulu Pak di sini Pak. Siapa? Tak. Iya, kita semua. Tapi kita punya ini hadir. Ya, siapa tahu ada di barang ini ada yang lain Pak. Saya coba ngecek aja dulu. Coba untuk yang coba boleh. Tapi kita pastikan langsung kosong ya, tidak ada yang dia. Bisa dijamin. Sama saya anggota Nah, kita bersih semua, saya juga alumni Akpol kok. Iya. Coba. Ada Marjuki ya Pak? Saya. Fandi Mahula? Saya. Christian Beko? Saya. Pasari? Ya, Dan Metro? Ya, Pak. Terus maksudnya mau ngomong apa ini? Saya mau melakukan pengecekan. Sama Ibu. Saya ngecek semuanya dulu Pak di sini Pak. Siapa? Tak. Iya, kita semua. Tapi kita punya ini hadir. Ya, siapa tahu ada di barang ini ada yang lain Pak. Saya coba ngecek aja dulu. Coba untuk yang coba boleh. Tapi kita pastikan langsung kosong ya, tidak ada yang dia. Bisa dijamin. Sama saya anggota Nah, kita bersih semua, saya juga alumni Akpol kok. Iya. Coba. Sekarang. Infonya dari mana? Mana infonya? Saya ada laporan Pak. Nah, yang ada tugas. Ya laporan juga nggak semuanya harus diterima mas. Ya, saya mau di sini Pak. Waktunya tolong diterima sebentar boleh. Untuk yang Namun, ternyata adalah saat digeledah, tas Tessa ditemukan tempat skincare yang di dalamnya berisi barang mencurigakan. Seketika ekspresi wajahnya pun berubah menjadi sangat suram. Penemuan itu tak pelak mengejutkan semua orang yang ada di lokasi, termasuk Ray Utami. Apalagi saat perdebatan sengit terjadi, karena Tessa tidak mengakui bahwa barang yang ada di dalam skincare itu adalah miliknya. Pak Bapak izin Pak. Ini yang siapa? Satu-satu, mati itu. Aku tuh. Yang ini siapa? Aku. Ini siapa? yang saya, Ibu Karites. Si kamera udah dimatikan loh, kalau mau kooperatif ya. Enggak, itu tadi atas nama siapa? Yeni Haidir kan? Berarti kan cuma Yeni Haidir aja kan? Nah, itu apa tuh? Ini punya siapa nih? Yang saya. Itu atas Tessa. Orang komandan. Ini ada mana buktinya komandan? Ini udah ada barang bukti nih. Nggak mungkin lah kalau jadi kubrak. Pak, maaf ya Pak, suami saya tuh nggak pernah kayak gitu. Saya tahu loh gimana dia di rumah. Ini barang buktinya. Udah ada barang bukti sini Bu, tidak bisa mengelak lagi. Itu punya kakak bukan kak? Apa ini? Iya punya saya. Ya, ini barang Itu buktinya udah ada. Saya beli dari si Martin pas itu. Ini produk siapa? Iya produk saya, tuh skincare Ini saya. barang buktinya. Sudah ada. Mau mengelak? Tolong bawa ada. Ibu tolong kooperatif kita langsung ke kantor polisi. Kok udah dibawa sih? Pak, maaf ya Pak, kok ibu Udah saya ada barang digeledah? bukti sini, nggak bisa Ibu. Kantor kooperatif ya semuanya ini udah ada barang bukti. Enggak, tapi kan tetap dia punya hak untuk Iya. melakukan acara. Iya. Mending bikin kuasa kak nanti aku dampingi. Jadi kita Udah nanti aja pas di ini aja, ada kantor aja untuk menjelaskan ya. Ayo Ibu tolong kooperatif ikut kita ke kantor polisi. Kok gua ngasih ke kamu? Ini kasih Bu kan? Iya, ke saya. Ya udah, Ibu ikut kita ke kantor. yang penting kita dampingin kan? Iya betul. Tidak apa-apa, kita dampingin. Di kantor juga nggak apa-apa. Kan ini sudah terlihat ada di tas Ibu. Dan Ibu tadi bilang itu benar tas Ibu. Iya. Itu sudah ada barang bukti. barang buktinya. Coba saya pegang aja barang bukti. Sudah Coba tadi. coba mana buktinya? Ini bukan punya saya.
Itu ada di tas ibu. Repot tas saya bukan barang saya. Itu tas ibu nggak bisa. Ibu nanti. Karena terus menolak dan mengelak, akhirnya tindakan tegas pun diambil terhadap Tessa. Ia bahkan berkali-kali meluapkan emosinya dan berteriak cukup histeris. Hal itu membuat Ray terlihat semakin khawatir. Namun ternyata setelah momen itu, ia justru dibuat terkejut dengan sesuatu hal yang lainnya. Masuk ke tas. Tadi kan masbuk buatan tadi. Masbuk buat tadi. Kalian boleh ngobrol kalian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lakues. Dari kok bisa tahu ya ini Haidin ada di sini. Apalagi pakai narkoba orang lu ngerokok aja enggak. Lakues. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga di sini semuanya pada sehat. Panjang umur. Akur ya, jangan berantem, kompak, damai itu indah. Ya, berkah semuanya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 39. Jadi ini yang pertama buat diriku sendiri, penghargaan buat diri sendiri karena selama ini selalu mendahulukan orang lain. Boleh ya sekali-sekali. Boleh. Mendahulukan diri sendiri. Happy birthday to me. Sekarang Buat suami tercinta. Oke, sudah. Yang lain silakan ambil sendiri. kebersamaan buat Kak Tessa. Nyabu. Ini nyamu, nyerang kue. Kebersamaan ya buat Bang Malvin. Ya, kebersamaan ya. Buat Egy. Semoga Buat semakin Tasya. Dan semuanya silakan. Bahagia, haru, sekaligus deg-degan dirasakan oleh Ray Utami saat mendapatkan kejutan ulang tahun tersebut. Ia pun mengakui masih cukup syok dengan para aktor yang sangat meyakinkan berperan sebagai pihak berwajib. Meski awalnya sempat ragu karena tak yakin Tessa adalah pemakai, namun rencana Pablo Benoa untuk memberikan kejutan kepada sang istri tercinta nyatanya berhasil. Tapi udah janjian ya kalian ya? yang atur. Ada begini, itu pas polisinya bilang, kami udah Haidin, Tessa dilaporin siapa lagi? Saya bilang, lu sih tiktokan mulu. Ini sih dua ini nih meyakinkan banget. Gitu ya. Ini dua ini nih. Apa? Jantung gua kayak ninggal separoh gitu. Tapi udah sering ya begini-gini ya? Oh. Teror baru di dalam tempat. Oh, lu emang biasa ikut talent extra, talent apa? Cuma ikutan orang. Oh, ini baru latihan di belakang. Karena aku diam aja kan, gak mau bereaksi, maksudnya gini bener apa enggak gitu kan, maksudnya lihat dulu deh sampai mana gitu kan, takut salah kan gitu, takut orang ini ngaku-ngaku, enggak, aku takutnya ini ngaku-ngaku mau berbuat jahat sama kita gitu loh. Bagus ya. Bisa kita main film beneran ya. Biar mantap ya. Pak, kalau ini dua udah meyakinkan. Udah, ini meyakinkan. Badannya udah badan alumni. Iya. Kalau ini badannya nini. Bagus, masuk pemenang. Jadi mereka berdua
Di usianya yang kini menginjak 38 tahun, Ray Utami memaknainya dengan penuh rasa syukur. Ia pun turut menggelar acara ulang tahun sekaligus buka bersama dengan orang-orang terdekat dalam sebuah acara sederhana namun penuh dengan kehangatan. Lantas, seperti apa harapan dan doa seorang Ray Utami di usianya yang tak lama lagi akan memasuki kepala 4? Dan kita berharap di ulang tahunnya yang makin muda. Ini yang baru disentuh, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya, bukan cuma aku doang. Nah, kita semua yang ada di sini diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Diberikan umur yang berkah dan panjang. Diberikan pekerjaan yang bikin kita sejahtera. Amin. Terus diberikan lagi jodoh yang nasibnya baik. Amin. Akhlak mulia, berhati karim. Amin. Semoga di sini semuanya sukses. Amin. Panjang umur. Tahun kemarin kan, tahun kemarin kadonya udah tahu nih spektakuler. Nah, tahun ini kadonya apa sih? Tahun ini nggak ada. Biasanya kan aku minta benda ya. Di rumah sekarang aku minta bis. Luar biasa karena tahun ini benar-benar diberkahi oleh banyak rezeki, yaitu rezeki kesehatan, rezeki keuangan, rezeki juga pasangan yang tambah hari lebih baik, terus bisnis-bisnis juga semuanya berkembang ya, bukan maju banget lah karena masih awal, jadi berkembang. Jadi benar-benar lagi fokus-fokusnya ngurus banyak bisnis ya, lumayan lah kecil-kecil. Hanya aku mintanya ya, aku pengen membuka cabang bisnisku karena aku udah punya di Sentul nih. Aku pengen buka cabang di daerah Tebet biar deket kantor aku juga. Kayak misalnya pengen punya salon di Tebet, pengen punya restoran di Tebet biar deket. Jadi pas kalau aku ngantor bisa sekalian nyalon gitu, bisa sekalian ngeresto. Itu sih karena kan melihat Tebet Jakarta Selatan itu memang kawasan emas ya. Jadi bagus nih untuk kita punya bisnis yang konvensional. 38 ini menginjak 40, kalau misalnya kita mau punya anak lagi kan ini momennya. Karena kalau misalnya usia 40 itu kan untuk hamil lagi tuh rentan ya. Jadi aku cuma punya kesempatan 2 tahun lagi nih untuk menentukan mau nambah lagi 1 atau memang mau sudah. Karena ngeri resiko kalau usia 40 kita hamil melahirkan bagi seorang wanita itu banyak hal-hal yang perlu dijaga karena kan hamil dan melahirkan itu taruhannya nyawa, gitu. Kesehatan juga. Nah itu ya minta yang terbaik aja deh sama Allah. Terus diskusi juga sama suami maunya gimana. Kalau memang udah cukup ya udah berarti mungkin harus kayak KB atau apanya supaya generasi muda siapapun yang nonton video ini lebih kontrol lagi dan lebih jangan seuzon, lebih positif aja sama orang. Kalau misalnya orang itu nggak nyenggol kita ya jangan kita senggol, jangan cari-cari masalah kayak gitu sih. Lebih kayak yang sekarang ini generasi mudanya mungkin harus lebih banyak menimba ilmu untuk menambah value diri kita gitu, untuk mengupgrade diri kita sebagai